Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melakukan presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membahas mengenai sebuah tema, yakni prinsip dasar pengobatan HIV. Sebuah topik yang sangat relevan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kita tentang pentingnya pengelolaan dan pengobatan penyakit ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Ahmad Naja, yang kedua ada Alvarini, yang ketiga ada Aloydia Citra, yang keempat Evelia Fajrin, yang kelima Kayana Dinda, yang keenam Muhammad Satrio, dan yang ketujuh Sawar Matulairi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa topik, yakni mengenai prinsip pengobatan, jenis obat ARV, efek samping, penanganan untuk keadaan khusus, pendekatan non-obat, akses pengobatan di Indonesia. Yang pertama, pembahasan mengenai prinsip pengobatan HIV. Baik, prinsip pengobatan HIV pada dasarnya ada 4. Yang pertama adalah menekan viral load, yang kedua meningkatkan sistem imun, dan yang ketiga mencegah sistem infeksi oportunistik, dan yang keempat menurunkan angka kematian. Nah, menekan viral load. Apa sih viral load itu? Viral load adalah kuantitas atau titer dalam volume cairan pada waktu tertentu. Jadi singkatnya, menekan jumlah virus yang ada dalam darah sehingga tidak terdeteksi. Hal ini membantu memperlambat progresi penyakit dan juga meningkatkan kesejahteraan dari pasien. Yang kedua adalah meningkatkan sistem imun. Yang ditingkatkan di sini adalah jumlah limfosit CD4. CD4 adalah salah satu jenis sel darah putih yang dikenal sebagai limfosit T helper. Fungsinya adalah melawan infeksi dengan mengkoordinasikan respon imun tubuh. Yang ketiga ada mencegah infeksi oportunistik. Nah, maksudnya adalah dengan penguatan sistem imun, resiko penyakit yang timbul akibat melemahnya daya tahan tubuh ini setidaknya dapat diminimalkan. Yang keempat adalah menurunkan angka kematian. Nah, penggunaan terapi ARV terbukti efektif dalam menurunkan angka kematian terkait HIV dan juga AIDS. Hal ini memberikan banyak harapan baru bagi pasien yang terinfeksi. Nah, penjelasannya ada di sini. HIV menyerang dan menghancurkan sel CD4. Kehilangan sel ini membuat tubuh sulit melawan infeksi. Obat HIV bekerja dengan mencegah HIV berkembang biak. Jadi kan pada dasarnya HIV adalah sel yang berkembang biak tanpa terkendali. Nah, hal ini kita bisa cegah dengan cara menyerang dan menghancurkan sel CD4. Selain menjaga kesehatan pasien, pengobatan HIV ini juga dapat mengurangi risiko penularan karena tujuan utama terapi adalah menurunkan viral load hingga tidak terdeteksi di dalam darah. Selanjutnya ada kepatuhan dalam pengobatan HIV. Nah, kepatuhan terhadap pengobatan HIV ini sangat penting. Mengapa? Karena berdampak langsung pada efektivitas terapi dan juga kualitas hidup pasien. Dengan mematuhi pengobatan secara konsisten, beberapa manfaat utama yang dapat dicapai adalah yang pertama menekan jumlah virus HIV dalam tubuh secara stabil. Nah, mematuhi jadwal pengobatan ini dapat menjaga viral load yang tadi tetap rendah, bahkan hingga tidak terdeteksi, sehingga memperlambat dan juga mencegah perkembangan penyakit. Yang kedua ada menjaga sistem imun tetap kuat. Dengan patuh pada pengobatan atau tertib, maka jumlah sel CD4 dapat dipertahankan atau ditingkatkan, yang merupakan kunci untuk melawan infeksi dan juga menjaga kekebalan tubuh. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas hidup pasien. Dan yang keempat adalah mencegah komplikasi, kesakitan, dan juga kematian akibat HIV. Karena dapat mengurangi resiko infeksi oportunistik dan komplikasi berat sehingga dapat menekan angka kematian yang terkait dengan HIV. Berikutnya adalah evaluasi kepatuhan dalam pengobatan HIV. Langkah ini tujuannya untuk memastikan bahwa kegagalan terapi bukan disebabkan oleh ketidakpatuhan sebelum mengganti regimen pengobatan. Jadi dalam evaluasi kepatuhan pengobatan HIV ini diperlukan konseling, pemantauan, dan juga ada beberapa lini yang akan dilanjutkan jika terapi sesuai dengan target.
Ketidakpatuhan dapat menyebabkan viral load tidak terkontrol dan juga meningkatkan resiko resistensi obat. Kemudian pembahasan kita selanjutnya mengenai jenis-jenis obat ARV. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis obat ARV. ARV sendiri adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV atau AIDS. Jenis-jenis obat ARV ini ada 4. Yang pertama NRTI, yang kedua NNRTI, yang ketiga PI, dan yang keempat INSTI. Yang pertama NRTI, yaitu obat yang bekerja dengan cara memblokir reverse transkriptase atau RT, enzim yang dibutuhkan untuk virus untuk berkembang biak atau menggandakan diri. Contoh dari obat NRTI ini diantaranya ada zidovudin, tenofovir, dan lamivudin. Yang kedua ada NNRTI. Obat ini mirip dengan NRTI, perbedaannya yaitu jika NRTI mengandung nukleosid, sedangkan NRTI ini tidak mengandung nukleosid. Saat NNRTI digunakan bersamaan dengan NRTI, maka proses penghambatan pertumbuhan virus akan lebih optimal. Beberapa contoh obat ini diantaranya yaitu efavirenz, nevirapin, dan rilpivirin. Yang ketiga ada PI, yang bekerja dengan menghambat protease, yaitu enzim yang berperan penting dalam membantu proses pencernaan dan penyembuhan luka. Di sisi lain, obat ini juga berguna untuk menghambat perkembangbiakan virus HIV di dalam tubuh. Beberapa contoh obat PI ini ada lopinavir, atazanavir, dan ritonavir. Dan yang terakhir ada INSTI yang bekerja dengan cara menghambat integrase atau enzim yang memungkinkan virus HIV menyisipkan materi genetiknya ke dalam sel tubuh manusia. Obat yang satu ini biasanya dikenal dengan nama dolutegravir. Efektivitas dari obat ARV ini yaitu efektif dalam meningkatkan kualitas hidup penderita HIV atau AIDS, meskipun tidak dapat menyembuhkannya. ARV dapat menekan jumlah virus HIV dalam tubuh, sehingga dapat mengurangi dan mencegah timbulnya gejala dan komplikasi. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai regimen dan kombinasi obat HIV. Regimen sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada regimen terapi antiretroviral lini pertama. Regimen ARV lini pertama untuk dewasa termasuk ibu hamil dan menyusui dan remaja 10-19 tahun adalah tenofovir ditambah lamivudin atau emtricitabine dan efavirenz. Yang hal ini tersedia dalam bentuk kombinasi obat dosis tetap. Nah, jika kombinasi tersebut dikontraindikasikan atau tidak tersedia, maka dapat digunakan alternatif berupa zidovudin ditambah lamivudin dan efavirenz atau kombinasi zidovudin ditambah lamivudin dan nevirapin. Regimen lini pertama untuk anak usia 3-10 tahun adalah zidovudin atau tenofovir ditambah lamivudin dan efavirenz. Jika kombinasi tersebut tidak tersedia, maka dapat digunakan alternatif berupa abacavir ditambah lamivudin dan nevirapin atau efavirenz. Alternatif lainnya adalah berupa zidovudin yang ditambahkan dengan lamivudin dan efavirenz atau nevirapin. Regimen ARV lini pertama untuk anak usia kurang dari 3 tahun adalah abacavir atau zidovudin ditambahkan dengan lamivudin dan lopinavir atau ritonavir. Jika kombinasi tersebut tidak tersedia, maka dapat digunakan alternatif berupa abacavir atau zidovudin ditambahkan lamivudin dan nevirapin. Regimen yang kedua yakni regimen ARV lini kedua. Pada dewasa, kegagalan terapi ARV lini pertama dengan tenofovir ditambah lamivudin dan nevirapin atau efavirenz dapat diganti dengan lini kedua yaitu zidovudin ditambah lamivudin dan lopinavir atau ritonavir. Sementara itu, kegagalan terapi ARV lini pertama dengan zidovudin ditambah lamivudin dan nevirapin atau efavirenz dapat diganti dengan lini kedua yaitu tenofovir ditambah lamivudin dan lopinavir atau ritonavir.
Pada anak-anak, kegagalan terapi ARV lini pertama dengan regimen yang mengandung abacavir atau kombinasi tenofovir dan lamivudin dapat diganti dengan lini kedua, yaitu zidovudin ditambah lamivudin. Sedangkan kegagalan terapi ARV lini pertama dengan regimen yang mengandung zidovudin dan lamivudin dapat diganti dengan lini kedua berupa abacavir atau tenofovir ditambah lamivudin atau emtricitabine. Untuk regimen terapi ARV lini ketiga, regimen ARV lini ketiga untuk anak-anak dan dewasa adalah darunavir atau ritonavir yang ditambahkan dengan dolutegravir. Regimen ini dapat ditambahkan pula 1 atau 2 obat dari golongan NRTI seperti zidovudin. Selanjutnya, kita akan membahas penggunaan ARV tunggal dan kombinasi. Penggunaan obat ARV untuk pengobatan HIV atau AIDS lebih efektif dan direkomendasikan dalam bentuk kombinasi daripada hanya satu jenis ARV saja. Mengapa demikian? Karena virus HIV akan kesulitan untuk bereplikasi dan mengembangkan resistensinya, serta setiap obat ARV itu bekerja dengan cara yang berbeda untuk menekan virus sehingga kombinasi obat dapat memberikan efek yang lebih kuat. Obat ARV umumnya digunakan dalam kombinasi dengan 3 atau lebih obat ARV dari berbagai golongan. ART bekerja lebih efektif dalam menekan replikasi virus HIV dan mencegah terjadinya resistensi virus terhadap obat. Obat ARV juga tersedia dalam bentuk kombinasi dosis tepat yang mengandung 2 atau 3 jenis obat dalam satu pil. Sedangkan di ARV tunggal itu penggunaannya tidak direkomendasikan karena dapat menyebabkan virus HIV mengembangkan resistensinya terhadap obat tersebut. Resistensi virus berarti obat ARV yang sebelumnya efektif itu menjadi tidak efektif lagi dalam mengendalikan virus. Kemudian kita akan membahas mengenai efek samping obat ARV dan bagaimana cara penanganannya. Baik, selanjutnya ada efek samping obat ARV dan penanganannya. Dan efek samping obat ARV ini dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang jangka pendek ini, efek samping obat ARV ini dapat berlangsung hingga beberapa minggu dan membaik seiring tubuh menyesuaikan dengan pengobatan. Yang pertama ada efek sampingnya kelelahan. Cara penanganannya yaitu mengkonsumsi makanan sehat untuk memberikan tenaga lebih, hindari alkohol, merokok, serta berolahraga secara rutin. Yang kedua, ada mual dan muntah. Cara penanganannya yaitu hindari makanan yang memicu sakit perut, konsumsi olahan jahe seperti teh jahe dapat membantu menenangkan perut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi. Yang ketiga, kehilangan nafsu makan. Efek samping obat ARV oleh abacavir, penanganannya dengan mengonsumsi suplemen atau minuman bernutrisi untuk mendapatkan cukup vitamin dan mineral, seperti mengkonsumsi stimulan penambah nafsu makan, minum jus buah sebagai pengganti air putih. Dan yang kemudian efek samping obat ARV jangka panjang. Pada jangka panjang ini bisa serius dan muncul seiringnya waktu. Efek samping obat ARV jangka panjang ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan medis yang tepat untuk mengatasinya. Yang pertama, efek sampingnya yaitu berkurangnya kepadatan tulang. Penanganannya bisa berolahraga seperti berjalan atau angkat beban, konsumsi suplemen dan vitamin D, serta menjaga pola makan yang mendorong kesehatan tulang. Yang kedua, kadar kolesterol dan trigliserida lipid atau lipid tinggi pada darah. Efek samping obat ARV oleh protease inhibitor dan obat-obatan lain. Penanganannya dengan mengurangi asupan lemak pada pola makan, mengonsumsi obat seperti statin atau fibrat. Yang ketiga ada redistribusi lemak tubuh atau kehilangan lemak di wajah dan anggota gerak. Sementara penambahan lemak di bagian perut dan belakang leher. Efek samping obat ARV oleh NRTI dan protease inhibitor. Penanganannya dengan olahraga pelatihan kekuatan dan konsumsi obat desamorelin serta perubahan pola makan.
Oke, kemudian kita akan membahas bagaimana cara penanganan HIV pada ibu hamil. Baik, dalam beberapa kasus penderita HIV memerlukan penanganan khusus. Kita ambil contoh pada ibu yang sedang mengandung dan singkatnya, ibu yang mengandung janin itu tidak selalu menularkan virus HIV-nya kepada janinnya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Yang pertama ada terapi antiretroviral secara rutin selama kehamilan, persalinan, dan menyusui dengan berbagai kombinasi yang telah disebutkan oleh Salwa tadi. Yang kedua adalah pemantauan viral load atau jumlah virus dalam darah ibu secara teratur. Nah, jika jumlah virus dalam darah ibu itu rendah, maka kemungkinan virus akan menular ke janin itu juga rendah. Nah, sebaliknya, jika tinggi, maka dokter akan merekomendasikan beberapa obat untuk mencegah penularan virus. Yang nomor 3, ada mengganti ASI dengan susu formula, karena air susu ibu atau menyusui kepada bayi yang telah dilahirkan tadi dapat meningkatkan resiko penularan. Jadi kita dapat mengganti dengan susu formula. Yang keempat adalah persalinan melalui sesar, karena jika viral load ibu tadi di atas 1000 kopian per mililiter pada minggu ke-38 kehamilan, kemungkinan besar persalinan melalui sesar dianjurkan. Hal tersebut dapat mengurangi risiko penularan virus ke janin. Oke, untuk pembahasan yang berikutnya, yakni pendekatan non-obat dalam penanganan HIV. Baik, pendekatan non-obat dalam penanganan HIV bisa dilakukan dengan pijat, akupuntur, yoga, latihan atau exercise, terapi fisik, dan meditasi. Tentunya, pendekatan non-obat tidak menggantikan terapi antiretroviral atau ARV yang merupakan pengobatan utama HIV. Pendekatan non-obat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu. Baik, untuk pembahasan berikutnya, yakni akses pengobatan HIV atau AIDS di Indonesia. Oke, beberapa akses pengobatan HIV atau AIDS di Indonesia, yaitu yang pertama mengenai ketersediaan obat ARV. Nah, obat ARV ini sendiri kita tahu adalah terapi utama bagi orang yang mengidap HIV atau AIDS. Nah, di Indonesia telah terdapat 400 lebih layanan ini sejak tahun 2014. Yang kedua yaitu strategi Triple 95. Nah, artinya yaitu 95% orang yang terkena HIV diharapkan mengetahui statusnya. 95 orang dari mereka diharapkan mendapat terapi ARV dan 95% orang yang mendapat terapi ARV diharapkan telah mencapai supresi virus. Lalu yang ketiga mengenai layanan PDP HIV atau AIDS. Nah, layanan ini tercatat telah ada 2048 pada tahun 2021. Layanan ini ditujukan untuk memberi dukungan psikologis, memberi pengobatan, serta memberi bimbingan terapi ARV dengan baik. Lalu yang terakhir mengenai peningkatan edukasi HIV atau AIDS. Kampanye ini bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap orang yang terkena HIV dan memberikan kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta pengobatan HIV atau AIDS. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini, yakni pengobatan HIV itu saat ini belum bisa menyembuhkan sepenuhnya, tetapi bisa membantu penderitanya hidup sehat dan mencegah penularan. Pengobatan utama adalah terapi antiretroviral atau ARV yang bekerja dengan menekan
jumlah virus dalam tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh tetap kuat, dan jika diminum secara rutin, ARV bisa membuat HIV tidak terdeteksi dalam darah dan mengurangi resiko menularkan ke orang lain. Oleh karena itu, pemeriksaan awal dan kepatuhan dalam minum obat itu sangat penting untuk menjaga kondisi hidup penderita HIV. Selain itu, pola hidup sehat juga penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa HIV bukan hanya sekedar isu medis, tetapi juga sebuah isu kemanusiaan. Dengan pengetahuan yang benar dan kepedulian bersama, kita bisa mengurangi stigma dan mendukung pencegahan serta pengobatan yang lebih baik. Mari kenali, cegah, dan peduli, karena melawan HIV bukan hanya tugas satu orang, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas perhatian pada hari ini. Semoga penjelasan presentasi pada hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.